Emang lu tuh bener-bener kayak si FA nih ya, bener-bener kayak cari namanya gila, pansosnya parah banget sih kata gue. Gue bener-bener gak tahan banget. Hola netizen yang tercinta, Farhad Abbas menceritakan kronologi Denny Sumargo mendatangi rumahnya. Hal ini dia sampaikan saat hadir di podcast Deddy Corbuzier. Farhad Abbas mengatakan awalnya Denny Sumargo mengirim pesan dan minta dikirim alamat rumahnya. Mendengar cerita Farhad Abbas, reaksi pertama Deddy Corbuzier adalah tertawa. Farhad Abbas juga turut terkekeh. Farhad Abbas menilai Denny Sumargo sebenarnya takut ketika datang ke rumahnya meski pembawaannya tampak tegas dan sangar. Deddy Corbuzier juga penasaran siapa yang dianggap tidak punya nyali oleh Farhad Abbas. Farhad Abbas mengaku tidak memukul Denny Sumargo karena tidak mau melanggar hukum. Apalagi peristiwa itu terjadi di rumahnya sendiri. Netizen yang berbakti menyoroti bagaimana Deddy Corbuzier merespon cerita Farhad Abbas. Menurut mereka, sebenarnya Deddy Corbuzier sedang menertawakan Farhad Abbas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, ini aku yakin fix 1000%. Kalau memang dipanggil untuk dipermalukan Farhad dengan visceral fatnya dan dengan kebutuhannya. Tapi dia masih bisa senyum-senyum, dia masih belum sadar guys. Dia belum sadar kalau dia dipanggil, dia diundang untuk dipermalukan. Kata gue ya, itu pengacaranya si Mas Agus itu tuh kayak stop anjir. Gila, dia sampai diundang sama Deddy Corbuzier loh, nge-podcast bareng tuh ngebahas kasusnya si Agus. Gue kayak emang lu tuh bener-bener kayak si FA nih ya, bener-bener kayak cari namanya gila, pansosnya parah banget sih kata gue. Gue bener-bener gak tahan banget karena sikap dia tuh bener-bener kayak kemana-mana anjir, kemana-mana dia pansos. Sekarang gue bener-bener lihat si Denny Sumargo itu ya, apa namanya, kayak berusaha buat menengahi ini dan membuat semuanya damai. Istilahnya tuh kayak hancur semuanya karena diperkeruh mulu sama si FA ini. Diperkeruh loh, parah banget loh diperkeruhnya tuh, sampai ke dalam-dalam. Tahu nggak kalau kayak gini yang untung siapa? Ya si FA ini. Bukan si Mas Agusnya itu, tau gak sih? Gue gak habis pikir sih, bener-bener gak habis pikir. Kayak pengacara tapi dapetin exposure-nya bener-bener sekebangetan ini gitu loh. Tau gak sih yang gue rasain tuh bener-bener kayak, apa ya, gedeg banget. Kayak, kok bisa ya lu kayak gitu loh. Gue bener-bener gak habis pikir sih. Lu sama gak sih apa yang lu rasain kayak gue sekarang? Bener-bener gedeg banget, karena bener-bener kayak, udahlah gak tau lagi deh. Lu coba deh, lu komen perasaan lu gimana lihat si FA Warawiri kesana kesini. Padahal Deddy Sumargo tuh bener-bener kayak berusaha buat memperdamai semuanya. Kayak gitu, pengen mendamaikan semuanya. Kata gue parah banget sih, bener-bener parah banget. Gue kayak udah hilang sabar. Lu semua udah pada tahu kan drama Agus dengan Teh Novi, si buta drama. Tapi kali ini kita kagak mau bahas Agus ya. Kita mau bahas Farhad. Kalian semua udah pada tahu kan kalau Densu kemarin sempet nyamperin Bang Farhad di rumahnya perkara masalah mulut nih. Gue bingung, laki berantem gara-gara mulut. Kayaknya dunia pada balik ya. Sekarang laki yang berantem gara-gara mulut, ya kan? Lagi mulut kan adalah harimau, ya kan? Ditambah lagi, lu udah pada nonton belum podcastnya Farhad Abbas sama Deddy Corbuzier? Sumpah gua bingung-bingung bertanya-tanya nih. Jadi si Farhad melakukan podcast bersama Deddy Corbuzier gitu ya, sebagai narasumber. Dia itu menjelaskan bagaimana drama Agus ini, donasi ini, dan segi pandang dia sebagai tim kuasa hukumnya Agus. Pokoknya lu siapin mental deh, lu siapin juga obat darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, karena gue yakin lu bakalan kambuh. Sampai di titik yang mau gue bahas sekarang adalah podcastnya Deddy Corbuzier bersama Farhad Abbas. Siapa Farhad Abbas? Penguasa hukumnya si Agus gitu, kuasa hukumnya Agus. Kenapa heboh banget dan gue tuh tersiksa shock banget sama Farhad Abbas. Lu nonton sendiri deh, dia ngomong di podcast itu kayak ditanya apa, dijawab apa, terus disanggah balik sama Om Deddy, terus kayak ngeles lagi, kayak mau jadi muter-muter, kayak komedi puter. Jadi wajar kalau kasus kliennya itu muter. Yang pertama yang gua notice ya, statement Om Deddy tuh nanya,
itu gimana sih bro awal mulanya uang itu, donasi itu tersebut kok bisa sampai di rekeningnya Agus? Oke, jadi dijelaskan kalau uang tersebut itu masuk ke rekeningnya Agus. Dan ditanya lagi nih Om Deddy, itu hukumnya gimana? Boleh apa enggak sih kalau donasi itu masuk ke rekening pribadinya langsung si Agus, bukan masuk ke rekeningnya yayasan? Kan Om Deddy mancing terus kata Om Farhad, boleh saja, seperti pengemis contohnya boleh, atau katanya itu kalau di bawah 2 juta itu masih boleh, tapi ini 1,5 M. Jadi gimana tuh menurut kalian yang ngerti hukum? Bener gak sih donasi itu boleh masuk ke rekening pribadi? Terus tanggung jawabnya kalau dari uang donasi secara hukum itu sebenarnya gimana sih guys? Kemudian ada pernyataan Om Farhad lagi nih ya, bahwa uang di rekening Agus ini kan 1,5 M. Terus diambil lagi, ditarik lagi sama Teh Novi ke rekening yayasan. Om Deddy bingung dong, loh kok bisa ke rekening yayasan? Iya karena Teh Novi ngambil, tarik gitu dari mutasi. Perasaan gue nih ya Om Farhad, Bang Farhad ya, lu kan sama klien lu tuh kan bilang demi harga diri ini lebih baik mengembalikan uang. Kalau tanda tangan petisi itu terkumpul sekian ribu kan katanya mau ngembaliin, ya udah terus udah terkembalikan. Terus masalahnya di mana? Ya harusnya itu dikembalikan ke Agus karena itu milik Agus. Itu milik Agus. Tunggu, gue inget itu donasi kan ditujukan untuk pengobatan Agus, bukan dimiliki Agus secara penuh, tapi digunakan Agus untuk berobat. Minimal nih ya 80% pengobatan itu jalan, sisanya uangnya kemana? Buat buka usaha kek, buat kehidupan sehari-hari. Karena selama sakit nggak bisa bekerja dan menghasilkan uang, it's okay, tapi kan harus ada pertanggungjawaban dan laporan pengobatan. Katanya kan berobat di Jakarta S-Center nih. Yang gua mau bertanya-tanya tuh bukti pengobatan Jakarta S-Center, rutinitas terapinya itu seperti apa? Karena gua itu pernah melakukan terapi di Jakarta S-Center juga. Jadi kalau di Jakarta S-Center tuh guys, kita kalau pengobatan mata itu kita akan dikasih jadwal setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bisa seminggu 2 kali. Kadang kita tuh melakukan treatment mata sesuai dengan masalah mata yang kita hadapi sama konsultasi dengan dokternya. Bener gak sih kayak gitu? Bener kan? Ini mohon maaf, ini sih sepengalaman gua aja. Tapi kalau Agus yang kita lihat atau gua lihat sendiri, kayaknya dia sibuk interview bahkan sampai ke pagi-pagi ambil, udah kayak artis baru, ya nggak sih? Kemudian yang menariknya di sini Bang Farhad itu ada mengeluarkan statement di podcast bahwa sebenarnya Densu ini ada di pihaknya dia dengan Agus. Densu curiga sama Teh Novi karena Teh Novi itu bisa mengumpulkan 3 hari donasi, kemudian sisanya mau digunakan untuk operasi OGDJ. Terus Bang Densu bilang ke Farhad, bro lu bisa pakai itu, tapi karena kecoplosan nih si Farhadnya di media, si Densu ceritanya ngambek. Akhirnya pasang mukanya Farhad ditulisan TAI. Terus sampai kasus drama-drama mereka. Akhirnya Farhad keluar omongan hajar. Kemudian Densu tidak terima, merasa tertantang. Densu ngelabrak atau nyamperin Farhad di rumahnya. Begitu kan Bang? Ya kan? Kemudian diobrolin. Apa maksud kamu ngomong TAI? Kau tafsirkan sendiri. Iya itu laki bos, ya kan? Kemudian ditanya lagi, apa maksud ngomong hajar? Hajar bela rakyat yang lemah. Rakyat jin. Ya, jadi gue kira ya pas samperan di rumahnya Bang Farhad itu gue pikir udah kelar, karena Bang Densu kan bilang saya tidak akan melaporkan Anda ke hukum, ini pegang omongan saya, ya kan? Gue pikir udah clear, ternyata belum ya. Ternyata berlanjut, Bang Farhad menuntut balik ke Densu. Dan di podcastnya Deddy Corbuzier, Farhad Abbas bilang menuntut Densu agar Bang Densu ini dapat pelajaran. Cuma poin yang menariknya ini, kok bisa ya Bang Densu berpihak kepada Farhad dan Agus dan mencurigai Teh Novi? Tapi yang gua nonton di podcastnya Densu dan Teh Novi kok kayaknya beda persepsi. Gimana ini? Kok dramanya ada plot twist apakah? Sumpah kayak bingung loh. Sumpah ini udah kayak drakor asli, ada plot twistnya. Gue sih Saksok jujur banget ya pas dia ngomong si Farhad Abbas ngomong itu Densu berpihak sama dia gitu. Jadi gue bertanya-tanya gitu. Tapi kalau gue nonton di video FYP ya yang terseliwur dari forum-forum di mana statementnya Densu itu bilang
Kalau Anda ada masalah pribadi, ya Farhad Abbas kita selesaikan di area ring yang lain. Hah, kenapa sih? Jadi masalahnya tuh gimana? Awalnya nih janjian kompakan, terus tiba-tiba yang satu keceplosan, yang satu jadi kayak merasa ngapain ngomong gitu ya. Jadi bikin percintaan banget. Jadi gimana sih? Mana nih yang benar? Mana yang harus kita percaya guys? Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Karena menurut gue sebenarnya ini masalahnya tuh simpel tapi dibikin rumit ya. Artinya nggak tahu ujungnya kemana. Padahal nih masalahnya tuh cuma tujuan donasi tidak tersampaikan dengan baik. Karena sudah disalahgunakan sama Agus dari awal. Titik, itu aja. Dan Agus sampai sekarang itu tidak melakukan pengobatan juga dengan benar. Titik, itu aja. Bahkan dia itu sampai ditolak BPJS kan. Awalnya dia mau cuanin tuh, makanya dia pakai BPJS. Gue ngerti banget tuh otak-otak gitu ya, otak-otak mamon memang. Pokoknya intinya pengobatan itu tidak jalan dengan baik sampai sekarang. Dan menurut gue ya Gus ya, buat lu harusnya lu tuh bisa mengasihani diri lu sendiri dan lu bisa menolong diri lu sendiri dengan perbuatan lu sendiri. Kalau lu udah megang uang itu dari awal dan lu langsung sigap, lu berobat, fokus berobat, bukan bagi-bagi warisan ya, gue yakin semua nggak akan kayak gini. Dan mungkin mata lu itu bener-bener mungkin bisa totali 70% atau 80% udah bisa sembuh. Tapi karena dramanya dipersulit begini jadi bingung. Jadi gimana menurut kalian yang udah nonton podcastnya Deddy Corbuzier bersama Farhad Abbas? Karena menurut gue Bang Farhad kenapa muter-muter kayak komedi puter bang? Serius deh, kayak jadi bingung. Gue sih bingung sih guys tanggapinnya. Jadi tanggapan gue bingung buat Bang Farhad. Udah ya gitu aja karena gue udah mulai muak.